Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mau kemanakah kita setelah dari sini, dari dunia yang fana ini? Apakah dengan kita, amalan ibadah kita selama ini cukup untuk menyelamatkan diri kita dari dunia dan akhirat? Dan apakah bisa dengan amalan yang pas-pasan sekarang ini kembali kepada Tuhan yang Esa? Karena kita sesungguhnya berasal dari Tuhan yang satu dan harus kembali pun kepada Tuhan yang satu juga, bukan kembali kepada selain daripadanya. Sebab kalau kita hanya mengandalkan amal kita yang sejak dari kecil kita mengerjakan ibadah-ibadah, amal-amal, ibadah dan yang lainnya, saya rasa tidaklah cukup. Karena kenapa? Dengan dosa satu syirik saja, maka akan lenyap semua amalan yang kita kerjakan. Dan kadang kita merasa telah berbuat sebaik-baiknya, tidak memikirkan tentang kejadian diri sendiri, dan ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Sekarang tinggal kembali kepada diri kita sendiri. Jalan menuju Roma banyak. Mau pakai jalan darat, jalan laut, jalan udara. Tujuannya sama. Dan intinya pun sampai kepada tujuan. Yang nggak boleh itu, kita hanya melihat petunjuk jalan arahnya saja, atau hanya melihat peta jalannya saja. Itu mah sampai tua juga tidak akan bisa sampai pada tujuan. Yang nantinya hanya sekedar hafal jalannya saja, tanpa menyelami, tanpa berbuat, dan tanpa mengalami. Yang parahnya, tahu jalan dari peta, hanya tahu petunjuk arah jalannya saja, tanpa dia pergi, tanpa dia mengalaminya sendiri, lalu diceritakanlah kepada orang lain. Jadilah ilmunya hanya ilmu pengetahuan saja, karena tidak mengalaminya sendiri. Seperti orang bercerita tentang keindahan negeri Singapura, padahal orang itu tidak pernah pergi ke negeri Singapura itu sendiri. Hanya tahu katanya, lalu diceritakanlah kepada orang banyak bahwa di negeri Singapura itu indah, damai, tentram. Dan parahnya lagi, orang yang mendengarnya pun percaya. Dan itu mah yang dimana hanya menceritakan berdasarkan peta petunjuk arahnya saja, tidak berdasarkan apa yang dialaminya oleh dirinya sendiri. Serta alangkah lebih baik kita menyelami, mengalaminya oleh diri kita sendiri, agar supaya
kita mengetahui dengan hakul yakin, menyaksikan sendiri dengan mata hati akan sejatinya diri kita. Lalu mengenal Tuhan yang Esa, supaya abdol, ya, orang yang telah mengalami kebangkitan spiritualnya, dia udah tidak terobsesi lagi oleh indahnya surga, bahkan negeri akhirat pun dia sudah tidak terobsesi, karena dia telah tahu dengan mata kolbunya sendiri, menyaksikannya sendiri, bahwa Tuhannya itulah segala-galanya, Zat yang maha indah, maha sempurna. Selain daripada Tuhannya, itu hanya makhluk-makhluk juga, ciptaan-ciptaannya juga, bukan suatu kenyataan yang sebenar-benarnya. Serta orang-orang yang telah mengalaminya sendiri sudah tidak takut akan nanti di akhirat, nanti besok, nanti lusa, karena dia sudah percaya, yakin sepenuhnya terhadap dirinya sendiri yang sesungguhnya, serta kesadarannya berada di puncak terluhur. Dia larut dalam keesaan Tuhannya. Dia larut di dalam ketunggal esaannya. Dia sudah tidak memandang lagi dirinya sendiri, karena tidak ada identifikasi diri dan tidak ada lagi keakuannya terhadap apapun. Dia memandang sesuatu itu dari sudut pandang ketunggal esaan. Apabila melihat orang lain, seperti melihat dirinya sendiri, dan kepercayaannya pun sudah tidak goyah. Segala apa yang ada dan berwujud di dunia ini menyadarinya bahwa kesemuanya ini adalah sama di dalam ketunggal esaan, dan sudah tidak ada lagi pembedaan-pembedaan baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya sendiri. Pandangannya sudah satu, ganjil. Sudah tidak ada lagi pengertian-pengertian serba dualitas dan pandangan-pandangan dualitas, dan sadar bahwa aku, dia, mereka adalah sama, tunggal esa. Di dalam kehidupan sehari-harinya, dia berkegiatan seperti orang biasa. Malah dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, dan bermanfaat bagi banyak orang, karena menyadari bahwa orang lain sebenarnya sama, cuman atas dasar ketidaktahuannya, belum adanya data di pikirannya, seolah-olah berbeda. Padahal apabila orang lain datanya sama seperti yang dialami orang yang telah mengenal dirinya, ya akan seperti itu. Karena buah hasil dari
pengenalan diri, yaitu akhlak.